Hai para nakama, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas tentang salah satu hal yang mengejutkan pada chapter 1056. Di mana pada chapter itu, Yonko Bagi memberikan harga untuk setiap kepala angkatan laut. Berkat usahanya menjalankan bisnis jual beli senjata dan berhasil mengembangkan organisasi Cross Guild miliknya, diperkirakan kekayaan Bagi mencapai ratusan miliar berry. Dengan kekayaan yang sangat besar itu, tentunya bukan sebuah hal yang mustahil untuk Bagi memberikan nilai buronan yang fantastis untuk setiap kepala angkatan laut. Tindakan memberikan bounty untuk para personel angkatan laut tentu merupakan sebuah kejahatan yang besar. Ini merupakan kali pertama dalam sejarah ada yang berani memberikan harga buronan untuk angkatan laut. Pihak angkatan laut pasti akan sangat marah atas tindakan Yonko Bagi itu. Karena hal itu akan membuat para personel angkatan laut diburu oleh para penjahat, bounty hunter, dan para bajak laut. Atas tindakan dari Bagi itu, tentu para angkatan laut pasti sangat ingin menghabisi Bagi dan Cross Guild miliknya. Tapi menghancurkan organisasi Cross Guild milik Bagi bukanlah sebuah hal yang mudah. Karena dalam organisasi itu terdapat dua orang mantan Shibuka yang tidak bisa dianggap remeh. Ada Crocodile dan Mihawk yang memiliki kekuatan bertarung yang sangat dahsyat. Crocodile merupakan pengguna buah iblis Sunanomi yang memberikannya kemampuan untuk bisa memanipulasi pasir dan sekaligus dapat berubah menjadi pasir. Sedangkan Mihawk merupakan pendekar pedang terhebat di dunia. Ia memiliki pedang hitam bernama Yoru dan termasuk dalam salah satu dari 12 pedang Saijo Owa Jamono yang merupakan 12 pedang terkuat di dunia. Dengan adanya Crocodile dan Mihawk dalam organisasi Cross Guild milik Bagi, pemerintahan dunia dan angkatan laut pasti akan berpikir ulang ketika mereka ingin menghancurkan organisasi itu. Dalam memberikan harga bounty, tentunya Bagi tidak memberikan harga untuk para angkatan laut yang pangkatnya rendah. Kemungkinan angkatan laut yang mendapatkan harga bounty adalah mereka yang memiliki pangkat mayor sampai pemimpin tertinggi angkatan laut, yaitu Laksamana Armada. Nah, di sini Mimin mau memberikan sedikit penjelasan mengenai struktur jabatan yang ada di Angkatan Laut. Organisasi Angkatan Laut dipimpin oleh seorang Laksamana Armada yang saat ini jabatan itu dipegang oleh Akainu. Lalu Laksamana Armada memimpin 3 orang Laksamana, yang mana jabatan Laksamana saat ini dipegang oleh Kijaru, Ryokugyu, dan Fujitora. Di bawah ketiga Laksamana ini ada 21 wakil kapten yang siap menerima perintah dari masing-masing admiral. Bisa disimpulkan kalau satu orang Laksamana memimpin 7 orang wakil Laksamana. Nah, di bawah wakil Laksamana ada para Laksamana muda yang suatu saat akan menggantikan posisi wakil Laksamana. Lalu di bawah Laksamana muda ada perwira angkatan laut. Dan di bawah posisi perwira angkatan laut ada kapten, dan di bawah kapten ada mayor. Sampai pada jabatan paling rendah yaitu para prajurit angkatan laut. Nah, kalian penasaran gak sih mengenai harga bounty untuk setiap kepala angkatan laut yang diberikan oleh Bagi? Di sini Mimin akan memberikan teori yang sekiranya dapat mengobati rasa penasaran kalian mengenai harga bounty para angkatan laut. Yang pertama ada Mayor Helmepo yang memiliki senjata berupa pisau besar yang selalu ia gunakan saat bertarung. Diperkirakan ia memiliki bounty sekitar 50 juta berry. Lanjut ada Mayor Reaper. Ia sering terlihat membawa pistol di tangannya. Bisa disimpulkan bahwa ia bertarung menggunakan pistol tersebut. Untuk harga buronannya diperkirakan sekitar 55 juta berry. Lalu ada para kapten angkatan laut yang berjumlah 8 orang. Yang pertama akan kita bahas adalah Shu. Ia pertama kali muncul ketika Arch Enias Lobby, di mana saat itu ia tengah bertarung dengan Zoro dan membuat pedang Zoro berkarat hingga akhirnya menjadi hancur. Ia memakan buah iblis Sabi-Sabi Nomi yang dapat membuat benda yang ia sentuh menjadi berkarat. Ditaksir harga buronannya adalah sekitar 68 juta berry. Lalu ada Kapten Nezumi. Ia adalah seorang kapten yang suka melakukan tindakan korupsi. Ia pernah bekerja sama dengan Arlong dengan imbalan uang untuk menutupi kasus kejahatan yang dilakukan oleh Arlong. Kemungkinan nilai bounty yang ia miliki adalah sekitar 70 juta berry. Selanjutnya ada Kapten T-Bone. Ia dijuluki sebagai sang pembelah kapal karena teknik berpedang miliknya yang dengan sengit tebasan dapat membelah kapal. Ia memiliki bounty sekitar 89 juta berry. Lalu ada Kapten Very Good. Ia adalah pemakan buah iblis Berry Nomi yang memberikannya kemampuan untuk merubah bagian tubuhnya seperti bola yang berbentuk anggur. Karena itu ia dijuluki sebagai manusia anggur. Sepertinya ia memiliki nilai buronan 91 juta berry.
Lanjut, ada Kapten Saringguru yang memakan buah iblis Sari Sharinomi yang memberikannya kemampuan untuk merubah dirinya menjadi roda dan dapat bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga membuat dirinya memiliki kekuatan serangan yang besar. Kemungkinan ia memiliki nilai bounty sekitar 100 juta berry. Setelah itu ada Kapten Gorilla. Ia adalah seorang kapten yang mahir dalam hal investasi. Ia terlihat sering membawa senapan, dapat diasumsikan kalau dia ahli dalam menggunakan senjatanya itu. Bounty yang ia miliki kemungkinan sekitar 110 juta berry. Selanjutnya ada Kapten Tashigi. Ia memiliki teknik berpedang yang bisa dibilang cukup hebat. Kemungkinan bounty yang ia miliki sekitar 120 juta berry. Lalu ada Kapten Kobe. Ia adalah murid dari Monkey the Guard. Kobe juga dapat menggunakan haki pengamatan dengan baik. Setelah dilatih langsung oleh Garp dalam kurun waktu 2 tahun, Kobe sudah menduduki posisi kapten. Perkiraan bounty yang ia miliki adalah sekitar 150 juta berry. Lanjut ke posisi para perwira, ada Daigin, Yarisugi, dan Bruno. Mereka memiliki teknik bertarung yang sangat hebat. Bisa dipastikan bounty yang mereka miliki di atas 200 juta berry. Selanjutnya, ada para laksamana muda yang dianggotai oleh Kadar, Seleji, Katekam, dan juga Hina. Masing-masing dari mereka adalah pengguna pedang dan pemakan buah iblis yang tidak bisa dianggap remeh. Kemungkinan bounty yang mereka miliki adalah sekitar 300 juta berry. Lalu ada wakil laksamana yang terdiri dari 21 orang dengan kekuatan yang bisa dibilang seimbang antara satu dengan yang lain. Salah satu wakil laksamana yang cukup terkenal adalah Suru dan Smoker. Smoker memakan buah iblis seperti Pelogia Mokomoko Nomi yang memungkinkannya untuk berubah menjadi asap. Sedangkan Suru memakan buah iblis Paramecia Wushu Wushu Nomi yang memberikannya kemampuan untuk mencuci para musuhnya dan menghilangkan semua kejahatan yang ada di dalam diri musuhnya itu. Diperkirakan bounty untuk setiap wakil laksamana adalah di atas 500 juta berry. Sedangkan untuk Garp sendiri, yang merupakan mantan wakil laksamana, ia sudah mengundurkan diri dari Angkatan Laut dan sekarang menjabat sebagai pelatih berangkatan laut muda. Diperkirakan bounty yang diberikan bagi kepada Garp adalah sekitar 700 juta berry. Mengingat Garp sudah tidak menjabat sebagai perwira tinggi Angkatan Laut dan kondisinya yang sudah tua, maka wajar kalau bagi tidak memberikan harga buronan yang terlalu tinggi pada Garp. Selanjutnya, kita akan membahas harga bounty untuk para laksamana yang mana posisi ini diduduki oleh Kijaru, Ryokugyu, dan Fujitora. Yang akan kita bahas pertama adalah Ryokugyu. Ia adalah pengguna buah iblis tipe Logia Morimori Nomi yang memberikan Ryokugyu kekuatan untuk menciptakan tumbuhan sekaligus dapat membuat dirinya berubah menjadi dewa hutan. Dilihat dari umurnya yang masih muda dan ia baru saja menjabat sebagai laksamana, diperkirakan bounty yang ia miliki adalah sekitar 1 miliar berry. Lalu ada Fujitora yang memiliki kemampuan memanipulasi gravitasi. Masih belum dikonfirmasi secara pasti apakah Fujitora merupakan pemakan buah iblis atau buah iblis itu sebenarnya digabungkan dengan pedang yang ia gunakan. Dengan kemampuan yang dapat mendatangkan meteor, kemungkinan harga bounty Fujitora sekitar 1,5 miliar berry. Lalu ada Kijaru yang memiliki kekuatan buah iblis Logia Pika Pika Nomi yang memungkinkan dirinya untuk berubah menjadi cahaya. Dengan kekuatan yang dimilikinya itu ditambah ia adalah laksamana dengan masa jabatan yang paling lama, diperkirakan harga bounty yang ia miliki adalah sekitar 2 miliar berry. Selanjutnya kita akan membahas bounty untuk laksamana armada yang saat ini diduduki oleh Akainu. Akainu adalah pemakan buah iblis Logia Magu Magu Nomi yang membuatnya dapat berubah menjadi magma. Oda pernah mengatakan dalam wawancaranya, jika saja tokoh utama dalam cerita One Piece adalah Akainu, maka Akainu akan berbatkan One Piece hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja. Bisa dipastikan kalau Akainu merupakan karakter yang sangat kuat. Maka dari itu, kemungkinan bagi akan memberikan bounty sebesar 3 miliar berry untuk Akainu. Kalau kalian bertanya, kenapa bounty para laksamana tidak sebesar bounty para Yonko? Itu karena yang memberikan bounty untuk para angkatan laut ini hanyalah sebuah organisasi milik Bagi. Yang bisa dikatakan kalau pendapatan yang dimiliki oleh Bagi tidak sebesar pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah dunia. Untuk sekelas organisasi bajak laut bisa mengeluarkan uang miliaran untuk hadiah memburu angkatan laut, bisa dikatakan itu merupakan bounty yang cukup tinggi. Nah, itu dia teori Mimin mengenai harga bounty yang diberikan oleh Bagi kepada para angkatan laut. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar.